Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurdunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad min abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi di sore kali ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah juga pada sore kali ini kita kembali dalam program acara kajian sore. Dan alhamdulillah narasumber kita, guru kita telah hadir bersama kita. Beliau adalah Gus Helmi Wafa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Baik, semoga sehat selalu. Dan untuk kaum muslim semuanya yang sedang sehat, segera diangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan juga para pemirsa dimanapun berada, sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di hadis ya. Kita Bulughul Hadis ya Gus ya, atau Bulughul Maram. Iya, baik. Kitab ini dan masih dalam pembahasan masjid-masjid ya Gus ya, tentang masjid-masjid hadis ke-210 kaum muslim. Jadi untuk Anda semuanya yang nanti ada pertanyaan bisa langsung ya bertanya di WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Atau nanti yang ingin telepon juga bisa di 0246746352. Baik kaum muslim, berbicara nanti tentang hadis kiranya akan disampaikan langsung bersama narasumber kita, guru kita, beliau Gus Helmi Wafa. Untuk itu mari kita simak bersama-sama. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Baik. Yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang bab masjid-masjid yang insyaallah terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Muttafaqun alaih. Hadis dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah satu di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk hingga melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan dari masjid, sehingga bagi orang yang masuk masjid itu dianjurkan untuk memuliakan dengan cara melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sholat ini kemudian banyak disebut sebagai sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid. Dan sholat ini dilaksanakan di dalam masjid. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam masjid, bukan di jalanan menuju ke masjid atau di parkiran misalnya, yang memang itu bukan bagian dari
dari masjid. Ya. Mungkin itu bagian dari kemaslahatan masjid, tapi bukan bagian dari masjid yang memang diwakafkan untuk tempat sholat. Sehingga perlu kita untuk memahami tentang batas-batas masjid tersebut. Dan sholat ini hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah, dilaksanakan 2 rakaat. Ya. Karena di sini hadis tadi mengatakan hatta yusolliya rakaataini, hingga dia sholat 2 rakaat. Berarti kalau 1 rakaat, ya misalnya seperti sholat witir, ya itu minimal yang sah itu kan 1 rakaat. Walaupun minimal yang sempurna 3 rakaat. Ya. Tetapi 1 rakaat itu sah. Nah maka ini belum mencukupi untuk bisa menjadi sholat tahiyatul masjid. Karena tadi hadisnya mengatakan rakaataini atau 2 rakaat, sehingga minimal sholat tahiyatul masjid ini 2 rakaat. Ya. Dan dilaksanakan di dalam masjid dan hukumnya sunnah karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan hadis ini memerintahkan fala yajlis, jangan duduk. Nah, ini berarti larangan yang kebalikannya adalah perintah kan itu. Jangan duduk hingga dia sholat, berarti pemahaman kita perintah untuk sholat kan itu. Nah, perintah untuk sholat 2 rakaat. Nah, tetapi sebagaimana kita tahu bahwa sholat yang diwajibkan adalah sholat fardu 5 waktu, maka perintah ini adalah perintah kesunahan itu. Nah, sehingga hukumnya adalah sunnah. Nah ini berlaku untuk semua masjid kecuali Masjidil Haram di Mekah, ya. Karena di Masjidil Haram di Mekah itu tahiyatul masjidnya itu adalah berupa tawaf, ya. Berupa tawaf bagi orang yang pertama datang ke Mekah atau pertama masuk ke Masjidil Haram, atau orang yang memang masuk dan menginginkan tawaf. Baik. Tetapi bagi orang yang datang hanya untuk menunggu sholat atau hanya untuk datang untuk mengikuti pengajian misalnya, maka itu seperti pada masjid-masjid yang lain, yaitu dengan sholat 2 rakaat. Baik. Ya. Nah, apabila seseorang itu masuk ke masjid kemudian dia melaksanakan sholat apa saja, termasuk misalnya sholat fardu, ya. Jadi dia masuk sudah qomat misalnya, kemudian dia langsung berjamaah melaksanakan sholat fardu, maka itu sudah gugur kesunahan, dalam arti dia sudah mendapat kesunahan dari tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini bisa menjadi sebuah sholat yang khusus, ya, bahwa dia memang sholat secara khusus 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, atau bisa dimasukkan ke dalam sholat-sholat yang lain. Baik. Ya, termasuk ke dalam sholat fardu tadi, bisa digabung gitu. Ya. Karena perintahnya dari Rasulullah adalah fala yajlis hatta yusolliya rakaatain. Dia jangan duduk kecuali dia sudah sholat, ya minimal 2 rakaat. Berarti kalau dia sholat apa saja itu sudah dianggap memenuhi anjuran untuk tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid dengan sholat. Jadi intinya adalah menghormati masjid dengan sholat. Ya. Jadi ketika kita masuk ke masjid, karena masjid itu dibangun, ya tujuan utamanya adalah sholat, maka disebut masjid adalah tempat sujud. Ya, walaupun fungsi masjid bisa bermacam-macam, tetapi fungsi utamanya adalah sholat. Maka penghormatan kepada masjid ketika pertama masuk tidak melakukan aktivitas yang lain kecuali sholat. Ya, maka di situ boleh dia sholat fardu tadi atau sholat sunnah yang lain, ya misalnya qobliyah, ya sholat sunnah qobliyah, ya, atau dia memang mengkhususkan sholat sunnah tahiyatul masjid.
Ya. Jadi selama dia masuk kemudian belum duduk, dia kemudian melaksanakan sholat, maka itu sudah gugur kesunahan, dalam arti dia sudah mencukupi bagi dia untuk dihitung sebagai tahiyatul masjid. Atau dihitung sebagai dia telah menghormati masjid tersebut dengan sholat. Masya Allah. Nah, jadi ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW yang lain, ya, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ketika sudah qomat, ya, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat fardu. Dalam arti dia tidak mungkin untuk sholat tahiyatul masjid, kan itu. Nah, padahal Rasulullah memerintahkan untuk jangan duduk kecuali sholat. Nah, berarti sholat fardu itu menjadi bagian dari tahiyatul masjid itu. Ya, jadi tahiyatul masjidnya masuk ke dalam sholat fardu. Ini dalam para ulama fikih mengatakan indiraj, ya, dengan istilah indiraj, yaitu masuknya suatu ibadah ke ibadah yang lain. Ya. Jadi tahiyatul masjid jadi indiraj ke dalam sholat fardu yang dia lakukan karena memang sudah qomat. Atau dia misalnya melakukan sholat lain seperti sholat qobliyah dan lain sebagainya, itu juga sudah mencukupi. Misalnya waktunya hanya cukup untuk 2 rakaat saja. Dia kan memilih dia mau sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, kan gitu kan. Dia nggak bisa melaksanakan dua-duanya, hanya 2 rakaat saja sebelum qomat. Nah, misalnya seperti itu, karena waktunya mepet. Ya. Maka dia bisa sholat 2 rakaat itu qobliyah zuhur misalnya, sekaligus itu diniati sebagai tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Jadi dia satu sholat tapi mendapat 2 faedah. Gitu. Nah, karena tadi dari pemahaman para ulama terkait dengan hadis tersebut bahwa Rasulullah tidak menentukan, ya, suatu sholat tertentu, tetapi Rasulullah mengatakan fala yajlis, ya, jangan duduk hingga dia sholat. Berarti itu bisa sholat apa saja, tetapi bisa juga dikhususkan sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid yang disebut sebagai sholat tahiyatul masjid. Tetapi juga bisa masuk ke sholat-sholat yang lain. Nah, kemudian terkait dengan waktu-waktu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, yang mayoritas orang Indonesia ini bermadhab Syafi'i, itu sholat tahiyatul masjid itu fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan, maksudnya dalam segala waktu, ya. Karena kita tahu ada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, khususnya sholat sunnah mutlak, kan itu. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Nah, sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang sebabnya muqaddam, sebabnya itu lebih awal daripada pelaksanaan sholatnya. Maka di sini di waktu-waktu yang dilarang ini tidak ada masalah. Waktu dilarang misalnya apa? Misalnya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua adalah ketika matahari tepat di atas kepala. Kemudian yang ketiga, ya, matahari tepat di atas kepala sampai zawal, ya, sampai geser sedikit. Kemudian yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. 3 waktu itu dilarang untuk sholat sunnah mutlaqah atau sholat sunnah yang dzata sabab mutaakhir, yang mempunyai sebab yang akhir. Kalau sebabnya itu mutaqaddim, ya, sebabnya itu lebih dulu, maka itu tidak masalah. Maksudnya gimana? Contohnya gini, kita masuk masjid dulu baru sholat, kan? Bukan sholat dulu baru masuk masjid. Berarti kan sebab kita sholat itu karena kita telah memasuki masjid. Berarti sebab ini lebih awal. Sebab itu datang lebih awal daripada sholatnya. Beda misalnya sholat qobla safar, ya, sholat safar, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu adalah sholat dulu baru pergi, bukan pergi dulu baru sholat. Kalau pergi dulu baru sholat itu nanti ada di pulang dari safar itu, kan, ya. Tapi kalau sholat sebelum safar itu berarti sebabnya mutaakhirah, ya, sebabnya itu di akhir, yaitu apa? Dia sholat dulu
baru kemudian pergi. Padahal dia sholat itu karena pergi itu. Kan itu. Nah itu namanya sebab yang mutaakhir. Nah kalau yang sebab mutaakhir dan sebab yang tidak ada sebabnya seperti sholat sunnah mutlak, maka ini memang dilarang. Sholat-sholat yang dilakukan di 3 waktu tadi, yaitu ba'da subuh, ba'da asar, dan ketika sebelum duhur tadi. Ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Tapi selain itu, yang sebabnya di awal, ya, itu dibolehkan. Nah, termasuk tahiyatul masjid ini. Maka tahiyatul masjid boleh dilakukan kapan saja, baik itu setelah sholat asar, setelah sholat subuh, ya, bahkan ketika matahari tepat di atas kepala, itu tidak ada masalah. Jadi selama kapanpun kita masuk masjid, maka itu tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian terakhir mungkin terkait dengan ketika hari Jumat, ketika khotib sedang berkhutbah, ya, apakah kita juga tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sedangkan kita juga ada perintah lain, yaitu mendengarkan khutbah. Nah ini jawabannya adalah pada kasus, ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ada seorang yang datang, ya, pada saat sholat Jumat, datang terlambat. Pada saat itu Rasulullah sedang khutbah, ya. Lalu dia datang kemudian duduk. Rasulullah di tengah-tengah khutbahnya menyuruh orang itu untuk berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi Rasulullah mencegah orang itu untuk duduk sebelum dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah di situ menunjukkan betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Nah tetapi para ulama kemudian berusaha mengijma atau mengkompromikan kedua perintah tadi, perintah mendengarkan khutbah dengan perintah tahiyatul masjid, yaitu dia tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid tetapi dengan ringan, dalam arti dengan cepat gitu. Baik. Ya, cukup dia baca yang wajib-wajib saja. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah baca yang yang dianjurkan, cukup membaca yang wajib, yang penting, yang rukun-rukun saja. Ya, supaya cepat, segera selesai dan segera mendengarkan khutbah. Gitu. Nah, jadi itu terkait dengan khutbah. Kemudian kalau dia terlanjur duduk bagaimana, ya? Kalau terlanjur duduk apakah dia bisa kemudian berdiri, ya? Menurut Imam Asy-Syafi'i ini kalau dia duduknya karena lupa atau karena tidak tahu, sebagaimana hadis tadi ketika ada sahabat yang datang di masjid sedangkan Rasulullah sedang khutbah Jumat tadi, dia tidak tahu kan gitu kan. Kemudian diperintah oleh Rasulullah untuk berdiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu atau dia lupa, maka itu dia bisa berdiri untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Baik. Tapi kalau dia tahu dan dia tidak lupa, tapi dia kemudian duduk begitu saja, maka dia kehilangan fadilah. Atau kehilangan kesunahan dari tahiyatul masjid. Sehingga kalau dia berdiri kemudian melaksanakan sholat, maka sholat itu tidak disebut sebagai sholat tahiyatul masjid lagi. Jadi mungkin itu terkait dengan hadis tersebut, ya, intinya bagaimana kita memuliakan masjid, ya, khususnya dengan ibadah sholat. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali kaum muslim pada penjelasan di kajian sore pada sore hari ini. Dan kita jadi mengetahui ya, ternyata memang agama Islam itu sangat memudahkan, bahkan urusan ibadah aja dijelaskan secara detail ya Gus ya. Baik itu dari sholat sunnahnya, sholat fardunya, kita semuanya bisa belajar ya secara detail dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Baik Gus Hilmi, berbicara mengenai sholat tahiyatul masjid, di antara kita banyak sekali yang memiliki kesalahpahaman ya tentang mengenai sholat tahiyatul masjid ya. Ada yang beranggapan, oh ini sholat sunnah seperti sholat qobliyah gitu kan. Dan saya menjumpai di wilayah pedesaan sendiri sebelum ada khutbah ini, khususnya berbicara tentang khutbah Jumat ya Gus Hilmi, banyak sekali yang mereka itu sholat dulu gitu. Sholat dulu, tapi kan tadi dijelaskan bahwasanya ini sunnah gitu kan. Tapi berbicara mengenai fadilahnya itu sangat besar. Nah kiranya dari Gus Hilmi sendiri bisa menjelaskan lebih detail mengenai fadilahnya dari sholat tahiyatul masjid ini seperti apa, khususnya di waktu Jumat. Iya. Okay. Bahwa tadi Rasulullah menyuruh orang yang
masuk ke masjid dalam keadaan Rasulullah sedang berkhutbah. Bahkan Rasulullah menghentikan khutbahnya untuk memperingatkan orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid ini nggak main-main gitu. Ya. Betul. Jadi betul-betul memiliki fadilah yang luar biasa. Dan kalimatnya itu bukan kalimat perintah sholat lah, bukan. Kalau dalam hadis ini tadi kan kalimatnya adalah fala yajlis, jangan duduk. Ya. Jadi kalimatnya itu larangan. Seakan-akan itu menunjukkan bahwa kamu kalau tidak sholat tuh nggak sopan gitu. Karena kamu masuk rumah Allah, kayak nggak permisi itu. Seakan-akan seperti itu. Maka kalimatnya itu bukan kalau kamu masuk sholatlah gitu kan. Tapi kalau kamu masuk jangan duduk. Tapi sebelum sholat, dalam arti ini kenapa kalimatnya kok larangan? Larangan itu seakan-akan melarang kita untuk berbuat yang yang merendahkan masjid. Padahal kita kan tidak melakukan apa-apa. Betul. Tapi tidak melakukan apa-apa itu dianggap merendahkan masjid. Ya, jadi seakan-akan kebalikannya, perintah untuk memuliakan masjid ini perintah yang betul-betul serius. Ya, makanya ini dalam balaghah ya, ketika orang mau menyuruh tapi menggunakan kalimat perintah ini lebih ablah, lebih kuat gitu, lebih kuat dalam hal penekanannya. Gitu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa fadilah atau keutamaan dari sholat tahiyatul masjid ini begitu kuat ya, meskipun sekali. Tadi posisi sholat tahiyatul masjid ini bisa indiraj, bisa masuk ke sholat yang lain. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam masjid ini dengan memulainya dengan sholat. Karena ibaratnya itu tadi, kita mau masuk ke rumah seseorang kok nggak permisi langsung nyelonong aja kan gitu kan. Nah jadi harusnya kan ada etikanya. Maka jangan kamu masuk rumah kecuali dengan mengucapkan salam atau dengan mengetuk pintu atau permisi terlebih dahulu. Kalimatnya jangan. Bukan masuklah ke dalam rumah dengan mengetuk pintu, bukan. Tapi jangan kamu masuk rumah kecuali dengan mengetuk pintu. Lebih ada penekanan di situ. Betul sekali. Jadi ini menunjukkan betapa keutamaan yang luar biasa dari sholat tahiyatul masjid ini sebagai penghormatan kita kepada rumah Allah. Masya Allah sekali ya Gus ya. Dan di sini kita bisa mengetahui ya bahwasanya fadilahnya itu sangat besar dan juga sangat berpengaruh ya untuk kita. Makanya kalau kadang ada orang datang ke masjid hanya pipis saja, ya, terus kemudian keluar lagi. Ini bukan sekedar masuk, tapi malah menggunakan fasilitas masjid dan lain sebagainya, tapi kemudian tidak permisi kan itu kan. Permisinya ya dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi ini harusnya menjadi kesadaran kita bersama ya. Betul. Jadi masjid itu bukan toilet umum. Nah, masjid itu rumah Allah. Disediakan toilet itu ya digunakan untuk orang yang mau sholat. Ya, apabila dia mau sholat, kemudian atau dia sedang di dalam masjid, sedang iktikaf, kemudian dia ingin punya hajat ya, ingin buang hajat, itu tidak perlu pulang ke rumah itu, karena difasilitasi di masjid itu. Betul. Nah, itu jangan kemudian disalahartikan bahwa masjid adalah toilet umum. Ini yang salah. Ya, baik. Padahal ini rumah Allah yang harus kita jaga kehormatannya bersama. Betul sekali Gus. Nah ini juga menjadi prihatin kita melihat kondisi di masyarakat kita ini, mengartikan masjid ini juga tempat transit, jadi kan hanya menumpang mandi kemudian toilet habis itu pergi lagi ya Gus ya. Ini sangat prihatin. Masjid itu memang menjadi rumah bagi semua orang. Tetapi harus kita sadari juga tentang kehormatan masjid itu. Gitu. Ibaratnya ada orang punya rumah itu yang boleh digunakan untuk siapa saja itu. Tetapi tentu etikanya gitu kan adalah dengan minta izin dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ini.
masjid boleh-boleh saja digunakan sebagai tempat transit, boleh saja digunakan untuk tempat istirahat atau untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat ya. Banyak sekali fungsi masjid. Nah, makanya masjid itu juga ada fasilitas-fasilitas lain selain tempat sholat kan itu. Tetapi yang perlu kita sadari itu tadi bahwa tujuan utama ya atau fungsi pokok dari masjid itu adalah sebagai tempat sholat itu. Nah, sehingga kemudian Nabi ini menuntun kita supaya jangan melupakan fungsi pokok ini. Ya, jadi boleh untuk kita melaksanakan aktivitas ya yang lain di masjid itu, karena memang masjid ini pusat dari kekuatan umat Islam kan itu. Nah, tetapi ya itu tadi jangan melupakan fungsi pokoknya yaitu sholat, dan jangan kemudian menghilangkan kehormatan masjid ya. Karena kehormatan masjid adalah pada sholatnya gitu ya, kehormatan masjid adalah pada sholatnya. Sehingga jangan sampai kegiatan lain rame tapi kegiatan sholat malah sepi ya, padahal fungsi pokoknya adalah sholat ya, kan kadang terjadi ya toh, karena saking banyaknya aktivitas di masjid kemudian malah justru aktivitas lain itulah yang ramai, sedangkan aktivitas pokok malah sepi ya. Orang datang bukan lagi untuk sholat tapi untuk hal-hal yang lain. Kan dengan adanya hadis ini Rasulullah mengingatkan kembali ya, fungsi pokok dari masjid itu adalah sholat. Sampai-sampai orang boleh datang dengan aktivitas apa saja tapi jangan lupa sholat, minimal sholat tahiyatul masjid lah. Apalagi kalau sedang ada sholat fardu maka dia mestinya ikut berjamaah di situ, bukan melakukan aktivitas yang lain ya Gus ya. Baik. Masih di 082133670000. Gus ini ada yang bertanya nih dari kaum muslim. Tadi dijelaskan mengenai ketika kita bepergi mengunjungi masjid ya, Masjidil Haram ya, katakan lagi ibadah umroh itu tadi tawafnya itu bisa menjadi bagian dari sholat. Tawaf itu adalah tahiyatul masjid. Untuk penghormatan kepada masjid. Betul. Khusus untuk Masjidil Haram itu bukan sholat. Bukan sholat 2 rakaat. Ya, tetapi adalah tawafnya. Ya, tawaf. Kalau di masjid lain tadi kan sholat 2 rakaat tadi. Nah, tapi kalau di Masjidil Haram adalah tawaf. Nah, ini tentu bagi orang yang memang menginginkan tawaf atau dia pertama datang ya, pertama masuk ke Masjidil Haram. Nah, kalau dia sudah sering ke situ dan dia memang tidak menginginkan tawaf, maka tetap bisa diganti dengan sholat 2 rakaat. Bisa diganti berarti ya. Ya. Nah, tetapi bagi orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, maka ini tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Atau dia ingin memang secara khusus maka tidak perlu dia sholat sunnah 2 rakaat dulu, langsung saja masuk terus langsung menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Justru setelah tawaf baru dia sholat sunnah, setelah tawaf. Setelah tawaf ya. Baik, masya Allah sekali ya. Tadi ada yang bertanya seperti itu dan sudah terjawab ya. Karena bingung tadi kan mungkin dari pendengar itu, ini kalau saya lagi ibadah di sana bisa dong apa diganti sholatnya. Bukan diganti sholatnya, memang secara khusus untuk Masjidil Haram ini berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Jadi tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Tapi kalau tawafnya itu kalau dia tidak bisa tawaf atau tidak menginginkan tawaf, maka dan dia bukan pertama kali datang ke Masjidil Haram, maka itu bisa diganti dengan sholat. Justru bisa diganti dengan sholat, bukan diganti dengan tawaf. Justru tawafnya yang bisa diganti dengan sholat kalau memang dia tidak menginginkan tawaf. Tapi kalau dia memang pertama masuk, ini namanya kudum kan, ya tawaf kudum, ya tawaf ketika dia masuk ke tanah haram, masuk ke Masjidil Haram, maka itu dia yang sunnah bagi dia adalah tawaf, tidak ada jalan lain ya kan? Nah dia tawaf dulu. Nah, tapi atau dia menginginkan tawaf tadi, dia masuk
tidak perlu sholat 2 rakaat dulu baru tawaf, enggak. Justru dia masuk langsung tawaf aja. Jangan duduk, jangan sholat dulu. Ya, langsung tawaf aja. Setelah tawaf baru dia sholat. Nah, sholatnya justru adalah sholat sunnah ba'diyah tawaf itu. Sholat sunnah setelah tawaf. Oke, baik, Masya Allah sekali ya Gus ya. Ini ada yang bertanya lagi, untuk kita kupas pertanyaannya Gus ya, tentunya setelah satu nada berikut ini. Baik kaum muslim, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di 107,9 FM. Kita akan kembali setelah satu nada berikut ini. Baik, masih di 107,9 FM, kembali lagi di kajian sore kaum muslim, masih di 0821 336 70.000. Baik Gus Ilmi, Masya Allah di penjelasan yang sangat luar biasa dari kitab Bulughul Mahram mengenai sholat tahiyatul masjid dan keistimewaannya juga ada fadilahnya. Ini masih ada pertanyaan Gus Ilmi dan insya Allah akan dijawab oleh Gus Ilmi karena waktu kita dikejar waktu ya Gus ya. Di sore ini alhamdulillah di cuaca yang cerah ini banyak sekali pendengar yang menyimak di sore hari ini. Gus, izin menyampaikan pertanyaan pertama nih dari Ibu Mustiah nih. Kenapa masjid ini adalah dikatakan sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi ini Gus? Gitu. Iya. Mengapa Gus? Ya, jadi masjid sebagai tempat mulia karena disitulah tempat manusia mengesahkan Allah, tempat manusia untuk sujud kepada Allah. Nah, sedangkan itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka tempat yang menjadi tujuan utama dari diciptakannya manusia itu menjadi tempat yang utama pula. Baik. Seutama-utamanya tempat. Nah, sehingga disitulah masjid ini menjadi tempat yang mulia. Oleh karena itu di situ tempat ibadah, di situ tempat turunnya rahmat Allah kan itu. Maka ketika kita masuk masjid itu doanya adalah Rabbighfirli ya waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jadi disitulah pintu rahmat itu. Karena masjid adalah tempat di mana kita mengesahkan Allah, sehingga disitulah tempat turunnya rahmat Allah. Nah, kita kadang saya minta rahmat Allah, saya ingin dapat rahmat, tapi nggak pernah datang ke masjid. Nah, padahal masjid itu adalah tempat turunnya rahmat Allah. Salah satu dari pintu-pintu rahmat Allah. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Ini lanjut lagi di pertanyaan kedua, ini masih ada hubungannya juga. Bagaimana cara umat Islam saat ini untuk menjadikan peran masjid itu selain hanya untuk tempat beribadah. Jadi selain kita beribadah, bisa nggak kita tuh memberikan peran-peran masjid ini sebagai peran yang tempat yang mulia juga gitu untuk. Iya. Jadi bahwa diciptakan manusia tadi untuk beribadah. Jadi apapun aktivitas manusia itu adalah kalau itu lillahi ta'ala ya, dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu adalah ibadah. Baik ibadah itu berupa ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat ritual seperti sholat tadi, ya, ataupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang mungkin awalnya itu sesuatu yang mubah atau muamalah, tetapi karena niatnya adalah niat karena Allah, niat yang baik, ya, sehingga maka bernilai ibadah. Nah, begitu juga masjid ini, ya, bisa digunakan sebagai bagian dari ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang bersifat ritual, hablum minallah, yang bersifat vertikal, atau yang bersifat sosial, hablum minannas, ya, yang bersifat muamalah, yang niatkan karena Allah. Ya. Nah, sehingga ini juga bernilai ibadah, ya, sebagai ibadah ghairu mahdhah tadi. Nah, misalnya dulu pada zaman Rasulullah juga masjid ini digunakan untuk membahas tentang strategi perang misalnya pada waktu itu, ya. Kemudian juga pada masa para sahabat juga Baitul Mal itu juga munculnya dari masjid. Betul. Ya. Sehingga Baitul Mal ini kan berarti dari sektor sosial ekonomi, betul, kan itu. Betul. Bagaimana masjid ini bisa menjadi bagian dari
pergerakan sosial ekonomi masyarakat. Nah, jadi itu bisa bernilai ibadah, ya. Selama itu memang sesuai dengan syariat Allah, diniatkan karena Allah, diniatkan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, ya, untuk syiar Islam dan lain sebagainya, maka semua itu bernilai ibadah, yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhur. Ghairu mahdhur nanti ya. Masya Allah sekali ya kaum muslim ya. Baik, alhamdulillah kaum muslim ini penjelasannya sangat luar biasa. Kalau kita kupas secara detail juga tidak cukup hanya untuk waktu 1 hari ya Gus ya. Karena banyak sekali pemahaman yang kita belajar di sini, dan tadi disampaikan dari perspektif dari Imam Syafi'i ya Gus ya, mengenai dari hadis Bulughul Mahram. Baik kaum muslim, tidak terasa kita sudah masuk di akhir dari segmen kajian sore. Untuk itu mari kita kembalikan ke Gus Hilmi untuk berikan doa pada sore hari ini supaya kajian sore ini bisa lebih berkah lagi Gus. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya Allah aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin ya karim akrimna bil fahmi wal hifdzi hatta nafhama wa nahfadha kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin kaum muslim, kajian sore pada sore hari telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari sore ini ada kata-kata yang ingin dikutip ya Gus ya, bahwa saya kalau kita memulai karena Allah, maka janganlah kita berhenti karena manusia. Saya dalam memuliakan masjid itu sendiri ya, karena masjid adalah bentuk kemuliaan ya, dan harus dihormati ya Gus ya. Seperti itu kaum muslim. Baik, terima kasih, dan sebelum akhirul kalam, wa nas'alullah ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.